lagi. Jadi ini masalah anggur, perkebunan anggur. Anggur yang benar iyalah yang dengar. Kamu kan sudah bilang pokok anggur yang benar. Bapak adalah pengusahanya. Siapa ya? Kau Bapak adalah pengusahanya. Kau baca. Kok dimarah kok Kak Blender kok? Kak Blender cantik dimarah kok sama ibu itu kok. Iya ini aku sampai baca lah. Kau baca sampai habis. Sudah. Kau sampai habis kau baca, jangan satu-satu kau baca. Kau kan Iya, mau sudah, tahu Bu, apa isi sudah. Alkitab. Kamu kan mau ingin Iya, tahu kan isi sudah. Alkitab. Baca sampai habis, baca sampai habis. Mulai 1 sampai 8 kau baca sampai habis. Kudengarkan dulu apa artinya. Di 15:5 aja tulisannya gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi buah, Bu, buah ini masalah buah. Teruskan sampai habis, teruskan sampai habis. Nih, tuh kok jadi kayak bahasa cinta ini ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa tuh. Nggak bisa berbuat apa-apa, Bu, aku di luar kamu. Nah, coba dulu. Kalau yang maksudnya terakhir nih dan yang terakhir lah kalau ya. kamu tidak Dalam hal mengikut inilah aku, Bapakku apapun yang kau lakukan tidak akan bisa yaitu jika sampai kamu berbuah. bertapal. Nih, dalam hal inilah Apa? Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, Bu, buah anggur lagi, Bu, larinya. Jadi Artinya Bapak ini memang berbuah pengusaha banyak itu anggur. apa? Berbuah banyak itu apa maksudmu? Berbuah itu artinya kan kita apa namanya ini? Bikin anak ya, Bu, ya? Bukan anak, aduh. Kan berbuah. Kamu supaya jangan berbuat salah. Kata supaya dokter kamu buahilah jangan istrimu di membuat masa suburnya gitu. Ya, supaya kamu jangan berbuat kejahatan, jangan apa biar dikasih Tuhan itu rezeki kepadamu, kesehatan segalanya lah itu. Buah itu kamu jadi itu. Kalau dia kamu pun dicampakkan, ngerti kamu dicampakkan dibakar Sabar, kau. Dicampakkan di mana, Bu? Ya, dicampakkanlah kau seperti kamu inilah terus mengolok-olok. Nggak Iya, percaya dicampakkan kepada kemana? Firman Tuhan. Kamu tadi nggak kau baca kemana? firman Tuhan di Dicampakkan dalamnya, kemana? kan? Kau baca dulu. Kamu belum selesai tuh, kau baca dulu sampai habis. Firman Tuhan Kan ada di kata sini. Ibu sampai 8, sampai 8. Baca dulu ayat 7. Jikalau kamu Tadi udah ayat baca 8, dulu sekarang sampai balik lagi ke habis. ayat Aku 7. tahu apa? Baca dulu ayat 7-nya. Naik. Itu Baca ibu ayat itu 7-nya. cara hidungnya ke mulutnya kan Nay. Baca dulu ayat 7-nya. Jangan kau potong-potong ayat itu. Baca dulu ayat 7-nya. Aku nggak ada pocong-pocong, Bu, nggak ada kepocong-pocong. Iya, Tapi karena ibu ini kurasa ibu ini benar-benar memanfaatkan dua bibirnya kan, ada dua dengan bibirnya kan. Dari situ kalian lupa Allah kan. Kalau kalian Dimakan juga nanti. Dua mulutnya benar-benar dimanfaatkan. Senang kali dia. Senang kali dia kalau bahas bibir itu. Senyum-senyum dia. Atas bawah Senyum-senyum dia. percaya kalian firman Tuhan. Kristen loh, Bu. Firman Tuhan kalian tidak Udah jamuran. Ini firman Tuhan dikatakan. Firman Tuhan dikatakan. Atas bawah dipakai Baca dulu ayat semuanya. 7 sampai 8. Itu dulu Oh, Mama, Itu dulu. Udah, Satu Ibu, sampai 8 aku gini. baca dulu. Nih ya, Biar di 7 semua nih. dengar. Tunggu, Biar semua Dimakan dengar. kau bentar lagi Kak Nay. Baca ayat 7 sampai 8 dengar biar Nih, semua manusia sebab di dengar. luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di sambung. dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Nah, berarti kan kayak itu, Bu, pembuahan itu kalau nggak bisa masuk kan dibuang, Bu. Baca Sama itu. semua sampai ke bawah. Kau potong-potong lagi. Keong juga kau. Lah, ada kepotong-potong. Ayat berapa, Nay? Ayat berapa, Nay? Lah seperti kau Itu ini yang ayat dibuang. 6, Bang. Surat Seperti Yohanes. kau ini Yohanes dibuang. 1 Memang sampai nggak cocok 8. ini seperti kau dibuang. Nah, coba Iya, aku dulu. nggak dibuang, Baca Bu. ayat Aku di 7 sampai dalam, Bu. Maka 8. itu terjadilah aku, Bu. Pembuahannya berhasil, Bu, sama mama bapakku, Bu. Berarti aku sampai tua begini, Bu. Hidup aku, Bu, pembuahannya, Bu. Nah, jika Sebab kamu... kata mereka baluap satu ini sudah tidak waras lagi. Nih. Oke, saya baca ya. Yohanes 1 kan? Nih. Yohanes 1 kan? Ya, Oke, saya baca ya. Izin ya. 1 sampai 8, Bang. Jangan kau potong-potong, Bang. Jangan kau Oke, potong-potong, oke. Bang. Iya, siap. Pada mulanya adalah firman. Satenya Bang. Firman itu 300 bersama-sama tusuk. dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah Dia jadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, Bulu Roma. supaya Apa yang ada di Cukup Roma. Cukup Roma. Cukup. 200 tusuk makan di sini. harus jawab ya, dari tadi dari jam 5 dari jam 6 ketawa. Sate 200 tusuk makan di sini. Cahayamu, wahai sang Rasul. Ini Jadi 700 begini. orang ngapain nggak tap-tap layar nih, weh, tap-tap, weh. Kencengin. Iya, ya untuk saudara-saudara silakan tetap layar ya, jangan lupa orange-nya ya. Enggak, Ibu tadi kita kayak denger ini loh. Kayak denger ini. Dengerin. Kayak denger itu tadi. Udah dong, ampun. Sakit perutku. Dengar. Mana? Kayak gini benar. Ulang. Kayak gitu. Kayak gitu. Udah le, jangan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya Allah. Jadi ibu tadi kemana, Nay? Nay, ibu tadi kemana? Pergi kamu. Salam kenal dari Tia. Udah habis tadi sate 200 tusuk. Ini sebenarnya sih jualan sate bang. Satenya 200 tusuk. Ya, Bu Sriwangi bisa gitu bang narasinya. Ya, salam kenal ya semuanya. Iya, Bu. Selamat kembali. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya. Ya itu dia. Saudara nggak usah masuk Kristen. Tuh, Cok Udin yang bilang tuh, gak boleh masuk Cek Kristen. Udin. Tuh, dengar sekali lagi. Saudara Jemaatnya nggak usah pencuri masuk itu. Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Tuh. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya. Itu. Ya, Ibu Siliwangi, ada yang mau disampaikan? Iya ada. Ya silakan Bu, silakan. Jadi begini ya, salam kenal dari Tia di Bogor. Sebenarnya pembukaan corona itu pembukaan makhluk Tuhan wahai sang Rasul untuk membuka kurikulum merdeka. Di dalam jilidannya Roh Kudus. Di manakah itu Roh Kudus? Roh Kudus terlahir kembali di dalam jilidannya yaitu Yesus membuka kurikulum merdeka di dalam jilidan Sang Fajar Soekarno, membuka kurikulum merdeka Indo, Hindia, Belanda, Yogyakarta di dalam jilidannya buku sejarah Yesus. Itu terah Yesus. Nah, Yesus itu sebenarnya Islam. Bu, saya membacakan firman Tuhan, Bu. Ibu, boleh saya baca firman Tuhan? Tunggu. Bu Hadijah, tunggu Bu Hadijah. Aku agak loading ya. Mungkin karena aku kurang tidur karena cuma sejam. Coba Ibu, di namanya apa pelanggaran. Bu? Pelanggaran. Enggak, Ibu agamanya apa? Masalahnya gini loh, buku sejarahnya Yesus sebenarnya buku sejarahnya itu sudah dibakar sama Joko Widodo.
kakek moyangnya Jokowi. Loh. Kok ke Jokowi dulu sih? Pak Jokowi masih olahraga bu, jadi bawa-bawa. Gimana ini Bang Erik? Tunggu. Oke. Mungkin aku yang agak bodoh ya, yang lain mungkin pada mengerti. Tunggu Bu, Ibu Muslim Bu, Bang Daman timbang. Saya muslim terlahir dari rahim muslim dari kandungan. Oh, jadi sekarang Ibu juga Muslim kan? Saat mencari Tuhannya, nggak mencari Tuhan ayah, Tuhan ibu. Enggak, Ibu Tuhan kan? Ibu Tuhan kan? Ibu Islam kan sekarang? Ibu Islam? Ya, Islam. Oh, tapi kenapa jadi Pak Jokowi membakar sejarahnya Justru Yesus? itu kita harus dibuka terah Pulau Jawa tanah surga. Buku Enggak. sejarah Pulau Jawa Begini. tanah surga. Ibu Begini, kata Ibu. siapa? Ibu begini, poinnya Ibu naik ke atas ini, poinnya untuk apa? Di sini kan diskusi lintas agama. Ya, Iya, untuk kan Islam. begini. Lahirnya langit, lahirnya bumi, lahirnya agama, lahirnya ketatanegaraan, kepemerintahan seluruh dunia. Tanpa adanya langit bumi seisinya nggak akan mungkin ada Apa agama. hubungannya dengan becak, Agama itu Bu? terlahir Apa dari- hubungannya dengan becak? Iya. Itu aja. Itu apa namanya? Sepeda. Kami sepeda lagi ontel bahas aja. becak ganti oli dari tadi Ibu. No, itu aja Jokowi Dodo aja. Itu sepeda. Oh Jokowi Dodo jadi tukang becak sekarang Ibu maksudnya. Sepeda ontel aja. Jadi zaman sekarang suruh ngikutin sepeda ontel ya tinggalan zaman. Ibu Muslim kan? Saya Muslim. Kenapa Ibu bernarasi seperti ini gitu loh? Ya karena saya tahunya dari buku Iqra. Nah, Iqra Corona Kholaqon Zamana Kadzaba 2021 sampai akhir zaman sudah terjilid kurikulum Ini apa merdeka. ini? Tapi nyatanya di satu sisi kurikulum merdeka juga disalahgunakan oleh Jokowi Dodo untuk membuka kurikulum Indonesia yang Dari mana Ibu dapatkan bukunya itu, Bu? Bukunya Ibu dapatkan dari mana? dari alam semesta. Ia terjilid di dalam Al-Quran. Aduh ya Allah ya Rabbi. Al-Quran itu sudah sudah. Aduh Bu, apa lagi? Ibu udah menikah, Bu? Ibu udah menikah? Udah? Saya sudah menikah, sudah punya anak juga. Nggak Kenapa? nyambung tahu. Suami Bu Nggak ada, suami ada. Bu, Suami ada. Bu, si Bambang bawa golok nggak nyambung tahu. Ya, Pak. Iya nggak bakalan nyambung. Karena bukan kelasnya. Ya. Nggak ada yang Ada Bu Mawar lagi. nggak bakal. Bu Mawar, aku udah pakai sound card ya. Hati-hati Bu Mawar. Apalagi tuh, horor lagi tuh. Apaan kalian ini? Bu Mawar, pelanggaran. Silakan di mute bagi Bu Mawar. Kita opening statement dari Bu Mawar ya. Oke, pelanggaran. Ya, Bu Mawar pelanggaran. Pelanggaran Ibu. Nah, Silakan Mawar sampaikan tentang imanmu, bagaimana pendapatmu, kami ada di sini. Silakan sampaikan. Jangan kau marah-marah. Sampaikan unek-unekmu. Enggak marah-marah lah, imanku percaya kepada Yesus. Ya udah, sampaikan. Kau marah nggak kami di sini membahas agama kalian? Marah nggak? Ya ada yang marah kalau kalian tidak menghujat. Loh, Tapi Emang kenapa menghujat? kalian kalau disebut Nabi kalian marah? loh, emang kami yang yang menghujat menghujat tadi. siapa? Siapa yang menghujat? Kalian tuh kan suka menghujat. Ya udah coba. Lukas 167 baca deh. Bang pakai akun yang lain Bang, nanti enak itu. Lukas 167 Bu, baca Ya bisa situ nggak, yang Bu? apa sih itu yang baca kan? Ini orang nih. Lukas 167 baca Bu. Dibacalah sendiri, kan kamu yang bertanya. Bukan Lukas ya? Nggak tahu lah, aku ada. Oh ini ya benar. Lukas 167. Itu Zakaria ayahnya kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu udah ada Roh Kudus apa belum, Bu? Ya di Roh Kudus. Kan itu kan belum lahir apanya kan belum lahir Yesus itu. Berarti Roh Kudusnya udah ada, Bu. Memang dari dulu Roh Kudus itu sudah ada, tapi kan Jadi ngapain diminta lagi, Bu?
zaman apa tuh sudah ada Roh Kudus, tapi kan Iya, memang udah ada. Tapi kenapa diminta lagi, Bu? kan waktu itu manusia ini penuh dengan dosa, tahu nggak? Ya apa urusan, Bu? Ya apa urusan sama baut beca? Nggak ada urusan, Bu. Yang saya tanya kenapa diminta lagi? Itu di situ kan Yesus itu kan ada di tengah-tengah mereka, ya kan? Waktu itu Yesus itu kan masih ada di tengah-tengah mereka kan? Yesus disalib. Itulah yang kita diberi Roh Kudus setelah kebangkitannya. Ya, jadi urusan sama mau orang buat pecel apa, Bu? Yang saya tanya apa, Ibu? Kenapa diminta lagi? Kenapa, Bu, diminta lagi? Kan aku udah jawab itu. Kira-kira Ibu lagi ngejawab apa gitu? Kan saya tanya itu kenapa baut becak diganti sama oli. Ibu jawab pecel lele pakai cabai pedas. Itu apa urusan, Bu? Itu dalam Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus udah ada dari dulu. Terus Yesus di dalam berapa tadi? Dalam berapa lihat aku udah lupa. Yohanes 14 ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Nah, berarti dia akan meminta Roh Kudus itu. Kenapa dia minta lagi, Bu? Apa salah Roh Kudus yang dahulu pada Zakaria, Bu, sehingga dia harus minta Roh Kudus baru? Roh Kudus yang itu tetap sama, yang dulu sama sekarang itu tetap sama. Kenapa diminta lagi, Bu? Tapi bedanya itu kan ada Yesus di tengah-tengah kita itu ada waktu itu orang udah jelas-jelas Tuhan datang menjadi manusia, itu aja masih dibantah banyak orang yang nggak percaya. Nah, terus urusannya apa, Bu? Udah jelas Yesus itu datang langsung menjadi manusia, tapi mereka itu tidak percaya. Banyak. Ibu, saya nggak nanya lembu main skateboard, Bu. Saya tanya cuma kenapa diminta lagi. Iya, elah aku ini salahin. Ibu, kok aku ini salahin, Bu? Aku cuma tanya alasan dimintanya Roh Kudus sekali lagi karena apa? Untuk penggenapan firman kelahiran Yesus. Untuk penggenapan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Kan Yesus itu disalib. Masalahnya Yesus memohon kepada Bapak, tapi Yesus belum lahir. Kapan dia memohon kalau dia belum lahir, Ibu? Ayah cerita sama Glenn itu. Aduh. Pecah piring kita, Bu. Pecah piring kita di rumah semua, Bu. Berserak kita, Bu. Rusak kita, karena berserak. gak masuk akal. Gak masuk akal aja. Makanya kalau baca Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Yerusalem, orang Yahudi. Nah, apakah mereka percaya Yesus itu datang sebagai Tuhan? Yo. Ada yang percaya, ada yang enggak. Loh. Bahkan dia udah ada di situ. Bukankah di Lukas 2:11 Gabriel sudah mengumumkan yang lahir itu Tuhan? Gabriel loh yang mengumumkan. Apa bedanya sama kalian? Kan kalian tidak percaya. Gabriel yang ya, kita kan bukan orang Yerusalem, kita kan bukan orang Yahudi, kita kan nggak tahu peristiwa sebenarnya. Kata Gabriel, yang lahir itu Tuhan. Seharusnya seantero Yerusalem itu, Yesus ini sudah dikenal sebagai Tuhan. Ayo tunjukkan datanya di mana Petrus menyembah Yesus. Maminya Yesus menyembah anaknya di mana datanya? Ada nggak? Maria itu menyembah anaknya ada. Namanya dia tuh ibunya loh. Ibu Tuhan. Dia tidak mengapakan dia. Ibu Tuhan berarti. Maria itu ibu Tuhan. Ya namanya juga perantaraan Bunda Maria. Jadi nggak disembah sama ibunya. Gimana, Bu? Ya disembah lah, namanya juga Tuhannya pasti disembah. Ya di mana dia menyembah? Maria Magdalena aja nggak menyembah Tuhan. Iya, Bu. Kenapa?
Di mana datanya Maria ini menyembah kepada anaknya? Emang udah disembah kan? Ya di mana datanya, Bu? Maria itu ibu kandung Yesus menyembah anaknya di mana? Udah disembah. Ya di mana? Ibu pun. Kapan Kan dia peristiwa udah tahu, itu terjadi? udah tahu. Ya kapan peristiwa itu terjadi? Kan udah dikasih tahu dari malaikat Gabriel. Tahu lah dia. Bukankah yang menyembah Yesus itu adalah orang Majus? Pertanyaanmu itu bolak-balik itu aja. Ya, begitu Yesus lahir, datanglah orang Majus menyembah Kau mau kepada mengalah. Yesus. Malu-malu sok-sok pula kau bilang. Loh. Bu, kenapa merepet, Bu? Pelan-pelan lah. Jawab aja bagus-bagus. Ya, bukan. Hah? Ya, Bu. Saudara-saudara nggak usah masuk Kenapa Kristen, bukan orang Yerusalem? Kristen aja. Kenapa bukan orang Yahudi yang menyembah Yesus? Justru yang di luar dari bangsa Yahudi yang menyembah Yesus. Ya kenapa rupanya kami menyembah Yesus? Kan nggak ada larangannya menyembah Yesus. Kami kan Dilarang. Gak boleh lah, orang dia bukan Tuhan kok. Pagi, ini kutanya dulu, apa artinya menyembah itu? Kira-kira. Dia menyembah yang merendahkan diri kepada Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan. Diri kepada Tuhan. Iya, menghambakan diri kepada Tuhan. Diri ini yang mana pada manusia kira-kira? Ada keinginan, ada pikiran, ada jasmania, yang mana yang direndahkan? Jangankan apa telapak kakinya pun kita nggak pantas. Yang namanya bertuhan itu, dia meyakini bahwasanya dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia menyembah, menghambakan dirinya kepada Tuhan yang menciptakannya. Iya, bagaimana kita memikirkan menghambakan diri itu bagaimana? Menghambakan diri itu. Ya merendahkan diri, menghinakan diri kita kepada Tuhan. Iya. Diri kita pada kita itu apa? Merendahkan diri itu maksudnya kita itu sebenarnya. Iya, diri kita itu apa? Ada keinginan, ada pikiran, ada jasmania, yang mana diri kita itu? Bulu hidung. Wah, jangan muter-muter. Ya coba kau Bintang gimana? Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Iya, seluruh jiwa dan rohani, jasmani itu kita ini merendahkan gitu, menghambakan diri kita keseluruhan, baik itu jiwa, roh, jasad. Apalagi jiwa itu, nanti kok nggak paham lagi apa jiwa itu. Ya coba asal kau bicara apa artinya? aja. Ya coba artinya menyembah, apa artinya menyembah? Makanya kau asal bicara, apalagi Ya jiwa itu. coba kau ya. Makanya kau jangan nyerang-nyerang orang kalau kau nggak paham. Ya coba kau Bagus jelaskan kau diam. menyembah itu apa. Mendengar. Orang Majusi ketika Yesus lahir itu menyembah Yesus. Maksud dari dia menyembah itu apa coba? Artinya merendahkan diri. Kenapa rupanya? Apanya direndahkan diri apa yang direndahkan? Kalian berdua aja nggak ada pendapat. Gimana sih? Ya aku tanya kalian, nggak peduli aku. Entah siapapun itu dari mana itu. Mawar ini kan sama kayak kau. Iya, nggak peduli aku mau sama, mau apa. Ya udah jelaskan menurut pemahamanmu bagaimana coba? Enggak, Bang Laki ini musok paten. Nah, kau lah yang paten coba. Kau aja lah menghargai. Ya udah, saudaramu itulah sepengetahuan kami menyembah itu artinya apa. Coba kau jelaskan dulu menyembah itu artinya apa. Misalnya gini, Bang Laki, kalau aku bilang menyembah itu balap motor, di mana salah aku, Bang? Nggak ada salah. Siapa yang menyalahkan? Aku dari tadi mana ada menyalahkan? Ya udah, jadi Makanya ngapain artinya tanya kalau nggak ada pikiranmu itu ada salah. Nah itu kan versi Kalau kamu. beropini. Gini. Beropini ada salah ya, salah itu ada. Lu bilang menyembah dengan versi lu, gua bilang menyembah dalam versi gua. Aku kan bertanya, siapa versimu? Benar salah nggak ada aku ungkapkan. Coba tanya ke aku. Aku belum sampai di situ. Aku cuma bertanya. Coba tanya ke aku. Kau masa nggak paham kau ke situ? Coba tanya ke aku. Kau bertanya aja, nadamu aja kayak ngajak orang ribut, tahu nggak? Ya memang gini gaya bahasa. Gaya dialektika yang seperti ini. Gaya kali kau. Main kepala boleh. Apa menyembah? Roh, jiwa, tubuh sepenuhnya. Jelaskan. Menyembah itu namanya adalah bertanya aku. dan memberikan penghormatan. Ya diam dulu. Coba tanya ke aku.
Ah, kau pun goblok juga nih anak satu. Ya jawab aja. Ya udah, apa Kalau pertanyaan? kau bisa menjelaskan. Ya ya, apa Hei, pertanyaan? gua mawar enak aja kau Jawab. ngatain anakku goblok sembarangan kau. Bilang goblok, aku nggak bilang. Coba pertanyaannya apa coba? Apa ini maksud menyembah? Oh, menyembah tuh berserak di sumur dah. Udah. Menyembah itu merendahkan diri dan memberi penghormatan. Kalau menurut kami ya. Nggak ada, menurut kami berserak di sumur. Kepleset. Kami kan berbeda dengan keyakinan kalian. Kalau kami menyembah Tuhan, kami bernyanyi dengan gerakan tubuh kami. Fokus kepada Tuhan, tidak melayang-layang. Mana bisa? Itu yang joget-jogetan itu. Dak ting, tidak dak ting, tidak. Itu berbeda. Nah, bohong kali kakak ini. Berbeda lah itu berdoa. Mana ada orang joget-joget itu? Gimana coba joget-joget itu? Namanya kan itu dengan penyembahan kami. Konsentrasi. Mana ada joget? Goyang pinggul, goyang tangan. Namanya kami jatuh cinta kepada Tuhan kami. Tentu kami menari-nari. Terus gimana masalahnya? Bu, aku jatuh cinta sama kalau lakiku, jatuh Bu. cinta Nggak kenapa joget-joget, disalib? Bu, aku malu, Bu, joget-joget depan Kalau lakiku. jatuh cinta kenapa disalib, dibunuh, diludahi? Ya, karena mereka tidak mengakui dia itu sebagai Tuhan. Nah terus, Sama seperti Anda. Apa bedanya nah seperti kamu? kalau dia nggak mati, kalau dia nggak mati, kalian punya Tuhan nggak? Karena justru karena dia mati untuk menebus dosamu dan saya. Kok kamu tidak Berarti kalian yakin? setuju? Berarti kalian setuju Yesus dibunuh? Ya, siapa yang sedang jatuh cinta Itu tidak joget-joget? dibunuh. Ayo, yang sedang jatuh cinta joget-joget. Malu, Bu, aku Ya, kalau di kalian depan orang senang aku jatuh Yesus cinta. itu mati terhina? Kalian yang malu itu kan Ya, keyakinan enggak, kami. Kok senang kalian nggak yang malu? kalian Yesus itu mati terhina? Lalu aja yang nungging-nungging aja kami nggak malu kok. Nungging-nungging itu, Kami, itu nungging-nungging apa kesehatan, maksudnya? itu kesehatan, itu kesehatan itu. Olahraga. Olahraga itu. Nungging-nungging apa? Kami merendahkan diri pada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah mati, yang tidak Mawar. Warka'u ma'ar raki'in. Oi. Mawar, dari mana kau tahu nama kau itu Mawar? Nama aku bukan Mawar. Oke, kita buat nama kau Walias, Wamunah. Dari mana tahu? Ketika ditanya, kau siapa? Wamunah. Dari mana tertulis? Dari KTP. Ada buktinya? Kau mau bawa saya namanya Wamunah? Ya, ini KTP ku. Oke. Nah, suatu saat kau mau pergi sesuatu. Aku mau pergi beli makanan. Mana uangmu? Ini uang. Ada. Nah, ke pengadilan juga gitu. Di setiap pengadilan, apa buktinya? Semua orang harus ada bukti dari sebuah perkataan. Nah, sekarang mana buktinya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mana buktinya Yesus itu Tuhan? Udah, itu aja. Itu aja, nggak usah kemana-mana. Mana buktinya Yesus itu Tuhan? Dah, kau jawab aja itu. Banyak tertulis di Alkitab, kalian tidak mempercayai. Mana buktinya? Saya bolak-balik nanti lah. Buktinya mana? Buktinya mana? Banyak tertulis di situ. Sekarang ketika ada kau punya anak namanya si ini, apa buktinya kalau kau anak si Mawar? Oh, ini kartu keluargaku ada nama dia. Oh, dicek darahnya sama. Oh, dicek semua. Ada buktinya. Nah, sekarang mana buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Kan sudah dikatakan di situ, tapi kalian kan nggak percaya. Mana buktinya? Bukti, paham nggak? Buktinya tuh udah tertulis di situ. Kau bacalah. Mana buktinya? Kalau dibuka juga nggak percaya. Mana buktinya? Sama seperti ini. Kau mengatakan, Blender, kau bayar utang kau. Enak aja kau bilang bayar utang. Mana buktinya? Ini kwitansi. Ku tengok. Oh iya, tanda tangan aku. Mana bisa kau ngomong gitu aja? Dari mana aku berutang sama kau Mawar? Enak aja kau bilang aku berutang. Kapan aku berutang sama kau? Kau pernah berutang ya? Kapan? Ini buktinya. Kau tunjukkan kwitansi. Nggak bisa ngomong aku. Nah, sekarang ketika ditanya, mana buktinya Yesus Tuhan? Mana? Itu bisa direkayasa. Kalau utang-utang. Ya mana? Iya. Harus ada kesaksian juga kan?
Sekarang tanya mana buktinya? Mana buktinya Yesus Tuhan mana? Itu aja loh. Di Yohanes 13 ayat 13 itu juga udah ada di situ. Tapi kalian nggak percaya. Mana di situ pengakuan Yesus Tuhan? Mana buktinya aku Tuhan? Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Itu katamu- Tuhan, itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, LAI merubahnya. LAI merubahnya jadi Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan itu kan Jadi sama Tuhan. aja. Beda apa sama Tuhan dengan? Oke, sekarang aku tanya, apakah kau ini tuan rumah? Kaulah bender tuan rumah, mana aku? Enggak, aku tanya, apakah kau ini tuan rumah? Enggak. Enggak. Berarti kau nggak punya rumah kalau gitu. Tergantung pemikiranmu. Apakah kau tuan tanah? Apa namanya? Lain pertanyaan lain pula yang apa? Berarti kau nggak punya tanah. Berarti nggak punya tanah. Ya kan? Berarti kau nggak punya tanah. Tuan itu di loh. Sekarang aku tanya, apakah kau tuan rumah atau tidak? Aku ada rumahku ya, aku ada tuan rumah loh. Ada rumahnya, berarti kau tuan rumah ya, oke? Kau punya rumah, oke, baik. Kau punya rumah, benar. Kau punya rumah, berarti kau disebut dengan tuan rumah, oke ya? Bisa saja pembantuku mengakui dia sebagai yang punya rumah. Kenapa? Oh tidak. Di antara walaupun ada pembantu kau di situ, tapi tuan rumahnya adalah mawar, bukan pembantunya, oke? Jelas tertulis di situ. Apalagi Oke. Tunggu dulu kita bahas Tuhan dengan Tuhan ini. Kau dikatakan tuan rumah, berarti kau ini pemilik rumah, makanya disebut kau tuan rumah. Apakah tuan rumah bisa dikatakan pemilik langit dan bumi? Kenapa? Apakah yang namanya tuan rumah bisa dikatakan dia juga pemilik langit dan bumi? Ya kalau Yesus ya bisa aja lah dia memang Aku dia. nanya tuan rumah, nggak usah cerita Yesus dulu. Jangan cerita Yesus. Blender izin coba dibacain Bible masa Soekarno, itu Bible masa Soekarno ayat 13 tuh, coba baca. Bahasa Soekarno Bible itu di luar itu nggak di. Iya, masa Soekarno kan setelah Soeda di Basoeh, Isa kaki Moreat jajah apa pening lah. Ayat 13 baca. Mana 13? Bahwa aku dipanggil oleh Moe, Gore dan Toen, maka benarlah bagi aku ya, karena apanya itu? Bukan, itu kan bahasa ini Nggak usah, Indonesia nanti dulu stroke, tuh. bacanya nanti stroke, nggak usah. Nah, bahwa aku Nggak usah nanti stroke. dipanggil olehmu guru dan tuan, maka benarlah begitu, karena akulah dia. Nah, tapi itu masa bahasa Soekarno kan dulu gitu tulisannya. Mana berlaku itu? Ya berarti di era Soekarno nggak ada Kristen. Kalau kau yang buat itu nggak berlaku. Ya ini kan bahasa dulu, nggak pernah tengok dia bahasa-bahasa kayak gini kayaknya. Nggak tahu aku tuh, nggak urusan aku yang tahu Bible di sini. Ya kalau di Bible sekarang nulis Tuhan adalah mesin cuci, pasti ibu sembah juga kan? Yang penting ini sekarang Bible. Selain itu saya tidak percaya. Udahlah suka ibu ya, ngantuk lidah aku. Senggok. Memang kalian bebal, kalian nggak mengerti apa artinya kasih sayang itu. Tapi kalian membebalkan diri. Kalian mau diselamatkan tapi menyangkal. Kalian mempercayai dia. Geser dulu stiker ini bang, mau kulit si Lucky. Diam kali dia, anteng kali dia. Dia kok meripot Ruki. Makan aku. Bu, aku cuma mau tanya ke ibu kan. Kenapa aku nggak bisa disembah? Kenapa Yesus bisa, Bu? Aku sedih, Bu. Kenapa, Bu? Kau manusia berdosa. Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Nah, itu dibilang sebab yang berdosa yang harus mati. Apa bedanya? Yesus mati, berarti dia berdosa, kan dibilang kayak gitu. Sebab yang berdosa yang harus matilah, Yesus mati. Sama kayak aku berdosa dong. Jelas-jelas sudah di situ di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapa, datang dari kamu Bapa. akan mengasihi aku." Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, kedatangan Yesus bukan atas kehendak dirinya sendiri.
Ya. Oh, dia datang bukan keinginannya kok, keinginan Bapak yang mengutus dia. Kalau kalian tidak mempercayai Allah, Kalau Bapak nggak menginginkan Yesus datang, dia datang nggak? Ya, dia itu Bapak itu sendiri. Apanya yang Kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa lah yang mengutus aku. Kalau Bapak nggak menginginkan kedatangan Yesus, apakah dia datang? Itu konteksnya Bisa dia datang sendiri? Ya, di saat dia menjadi manusia. Percaya kau, makanya kau baca. Jangan sepenggal-sepenggal aja kau baca. Langit dan bumi ini datangnya dari mana? Ya, langit dan bumi ini datangnya dari mana? Langit dan bumi ini ada, Yesus juga sudah ada. Sebelum langit dan bumi sudah diciptakan, Yesus itu Ya, saya tanya, datangnya dari mana? Dari Yesus atau dari Bapa yang mengutus Yesus? Bisa dari Yesus, orang dia Allah itu sendiri. Di mana datanya? Data. Udah dibilang Yohanes 1 firman itu. Kalau modal congor, janganlah. Kok modal congor? Itu kan udah ada di situ. Ya, makanya saya minta datanya di mana? Adanya langit dan bumi ini datangnya dari mana? Yesus kan mengaku dirinya dia ada ketika Bapa menginginkan kedatangannya. Kan? Yohanes 8:42. Yesus itu ada ketika Bapa menginginkan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, Bapa juga menginginkan adanya langit dan bumi atas keinginan Bapa. Kan begitu kan? Ya. Jadi kalau seandainya Bapak tidak menginginkan kedatangan Yesus, Yesus ini bisa nggak ada di dunia? Ya dia itu sendiri. Kenapa dia menjadi manusia? Karena kita sudah kehilangan kemuliaan. Contoh begini, itu ya. Manusia, kalau datang dia Contoh berbentuk begini, Tuhan. ya. Sedangkan kita aja. Saya menyuruh Anda datang ke rumah saya berikan ongkos sebesar 5 juta rupiah. Saya berkeinginan Anda datang ke rumah saya itu. Saya berikan ongkos 5 juta, lalu Anda datang. Jangan kau samakan apanya konteks ketuhanan sama manusia. Nggak ada itu. Tuhanmu kan manusia. Menjadi manusia. Bukan. Menjadi manusia. Yang tadinya Tuhan menjadi tidak Tuhan gitu. Makanya kau tuh membatasi kuasa Tuhan. Kan makanya. Batasi kuasa Tuhan. Kan menjadi, yang namanya menjadi kan berubah kan? Berganti. Ya, yang namanya menjadi itu berubah dan berganti. Yang tadinya Tuhan menjadi tidak Tuhan. Kekuasaannya apa enggak kau kekuasaannya? Loh, Anda yang mengatakan tadi barusan dia manusia. Oh, dia Tuhan yang menjadi manusia. Karena manusia itu udah kehilangan kemuliaan. Di mana kemuliaannya? Di mana kemuliaan manusia itu hilang dari manusia Tuhan? Manusia itu kan diciptakan serupa dan segambar Tuhan, segambar Bapa. Cuma kan karena kita zaman Adam itu. Manusia itu kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Apa dasarnya? Apanya? Ya itu penciptaan. Apa dasarnya manusia? Oh, gara-gara Adam sama Hawa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan. Ya, kalaulah manusia ini betul tidak ada kemuliaan dari Tuhan, apa yang terjadi dengan manusia? Kalau maksudnya? Ketika manusia tidak memiliki kemuliaan dari sisi Tuhan, apa yang terjadi dengan manusia setelah dia mati? Musnah manusia, nggak ada, nggak layak. Musnah. Ya, iblis. Siapapun itu. Atau siapapun itu, kecuali Tuhan. Iya, artinya seluruh manusia ketika Adam dan Hawa ini membawa dosa waris, manusia itu jelas katanya tadi kehilangan kemuliaan dari sisi Tuhan. Nah, ketika dia mengalami kematian, kemana dia? Siapa? Manusia ini tadi yang tidak ada kemuliaan lagi. Ya kalau orang zaman dulu orang itu yang apa ya? Ya tetap dihukum menurut perbuatannya masing-masing. Dihukum menurut perbuatannya masing-masing. Ya, zaman dulu kenapa kok pakai kata masing-masing? Kenapa harus pakai kata masing-masing? Bukankah manusia ini sudah tidak ada lagi kemuliaannya di mata Tuhan setelah Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa? Lah kan masih di zaman Adam dan Hawa itu masih ada beberapa orang, ya seperti contohnya Nabi Nuh kan masih diselamatkan dia karena dia dekat dengan Tuhan.
Justru karena itulah terjadi proses lagi. Loh, berarti Tuhanmu milih-milih. Memang memilih Milih-milih Tuhanmu. Tuhanmu. Memang memilih kalau kau tidak bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, kau tidak layak. Ya memilihlah. Kenapa tidak Katanya memilih? seluruh umat manusia setelah Adam dan Hawa ini melakukan yang namanya dosa, sehingga membawalah dosa waris ke seluruh dunia bagi umat manusia, tentulah manusia ini tidak ada kemuliaannya di sisi Tuhan sebelum kedatangan Yesus. Nah, manusia yang mati sebelum zaman Yesus itu bagaimana nasib mereka? Kan sudah diterangkan di Alkitab itu banyak manusia yang berbuat dosa. Bahkan anaknya siapa itu juga berbuat dosa kan? Ya dia. Itu Tuhan lagi yang menghukum. Paham nggak kau? Paham? Aduh. Kehilangan kemuliaan. Berarti tidak ditebus sama Yesus. Aneh ya. Kalian paksakan kami, kalian paksa kami harus percaya dengan Yesus Tuhan. Sedangkan tidak ada tertulis dia mengatakan Tuhan. Lucu. Kita nggak punya akal. Kau punya akal nggak? Kau punya akal nggak kira-kira? Memaksakan kalian untuk percaya. Ya udah. Tadi kau mengatakan gitu. Kau punya akal tidak? Akalmu itu untuk apa? Ya lucu kan? Tapi akalnya. Ya udah untuk berpikir. Coba kau pikirkan dulu, kau renungkan sebentar. Dari mana kau tahu dia itu Tuhan? Itu dulu. Coba kau pikirkan. Dari mana kau tahu dia Tuhan? Dalam isi Alkitab itu dikatakan juga sebelum Abraham dia sudah diciptakan. Dari mana kau tahu dia Tuhan? Itu pertanyaan aku. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dari mana lah? Dengar ya, di Matius 7:21 yang memanggil Yesus Tuhan cuma umat Kristen. Ketika nanti kalian mau dicempakkan ke neraka, apa kata Yesus? Begitu datang Yesus jumpain kalian, Yesus, kami Tuhan, Tuhan, kami telah bernubuat atas namamu. Kami yang percaya itu kan. Tunggu, oke, ini baik. Ini di Bible mau kuceritakan. Ini di Bible mau kuceritakan. Sekarang kutanya, satu-satunya agama yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Agama apa di situ? Kristen kan? Kristen kan? Gak ada pengecualian. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Kristen. Oke? Jadi Matius 7:21 itu ditujukan kepada orang Kristen. Ketika nanti kalian memanggil Yesus Tuhan, kami telah bernubuat atas namamu, kami telah bermukjizat atas namamu. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau angkatku? Coba kau jawab. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Kau buktikan kepada aku di sini. Apa di mana aku mengatakan Tuhan? Buktikan. Apa kau jawab? Yohanes 13 ayat 13 apalagi kau? Kau punya akal tidak? Kau punya akal tidak? Itu kan kau disekolahkan. Kau di sana kau bisa. Kalau di sini kau bisa nego, nanti di sana kau bisa nego. Mana bisa kau nego? Ya iya. Itu tergantung kau mau nego. Tergantung apa? Ya udah. Yang pasti kau dicampakkan ke neraka sama Yesus dan Yesus tidak mengenal kalian. Jelas? Tidak percaya. Ya, jadi mana buktinya? Mana buktinya? Kau buktikan. Kau buktikan. Mana buktinya? Bukan kami. Iya. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya apa? Kalian umat Kristen ini tidak percaya. Kami nubuatkan sekarang, kami simpulkan Kristen ini Tuhannya adalah pendeta. Itu kan pemikiran kau. Oh tidak, benar. Kenapa saya mengatakan gitu? Oke, sekarang pernyataan Yesus tidak kalian ikutin, kitab kalian tidak kalian imanin. Berarti hanya perkataan pendeta yang kalian ikutin. Bacalah di Kolose 1 sampai 6. Apa yang kalian ikutin dari sekarang? Ku tanya, apa yang kalian ikutin? Ada. Perkataan Yesus satupun, perkataan Yesus satupun nggak kalian ikutin. Kitab kalian pun satupun nggak kalian ikutin. Tidak ada tertulis di kitab, kalian jalankan. Mana yang kalian ikutin? Justru yang ada. Kalau kau mengikuti hukum Taurat udah hancurlah kau, gigi ganti gigi, nyawa mungkin ganti nyawa. Oh, pantaslah ini mau kalian. Inilah mau pantas mau kalian memang mau bebas, mau mengumpat, mau menista, mau menghujat. Kenapa? Karena loh, siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Yang menghilangkan hukum Taurat siapa? Yang menghilangkan hukum Taurat siapa? Yang menghilangkan hukum Taurat siapa? Siapa? Yesus bukan menghilangkan, menggenapi. Itu artinya menggenapi. Di mana menggenapinya? Di mana penggenapannya? Hukum Taurat. Di mana penggenapannya? Di mana penggenapannya? Tunjukkan. Ya, pengorbanannya supaya kau tidak. Mana penggenapan itu artinya apa? Penggenapan itu artinya apa? Kalau zaman hukum Taurat, mana bisa lagi kok. Penggenapan itu artinya apa?
Justru karena penggenapan itulah dia mengorbankan. Aku tanya, kau tadi penggenapan itu artinya apa? Karepmu lah, suka-sukamu. Tahu kalau penggenapan? Beserak kau. Kau berak. Serak kau. Sok keras tapi nggak punya data. Penggenapan. Justru bukan ada penggenapan tapi penghilangan. Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib telah menghilangkan segala hukum Taurat. Blender, kalau zaman hukum Taurat kau hukum. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berguna bagi orang yang percaya kan? Oh iya, berarti hukum Taurat dihilangkan, bukan digenapin. Paham? Karena itu dia menggenapi firman. Di mana penggenapinya? Di mana penggenapannya? Sedangkan penggenapan saja pun kau nggak tahu. Tapi kau bernarasi penggenapan, tapi ditanya penggenapan kau nggak ngerti tahu, asal nyerocos saja kau. Makanya apa yang disampaikan pendeta kau simak, kau sampaikan kepada kami, padahal kau sendiri pun nggak paham apa yang disampaikan pendeta. Apa? Pendeta itu manusia begini biasa, punya kesalahan iya juga. Makanya apa yang tidak gini, paling tidak kalian mau bertanya sama pendeta, jangan diam saja. Tanya sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta apa artinya? Apa artinya itu? Jangan hanya ngikut aja macam lembu di cucuk hidung. Apa kata pendeta? Imani. Kalian sampaikan kepada kami, imani. Jadi semua apa yang memang kami imani lah. Apa tadilah kalau kau tanya, penggenapan itu apa? Penggenapan begini. Kau sampaikan kepada kami yang kau sendiri pun nggak paham penggenapan itu apa. Tapi kau sampaikan kepada kami. Kau pikirnya di sini banyak di sini bukan orang-orang bodoh. Jangan kau anggap bodoh. Kalian memang bodoh. 1 Korintus 4:10 kami bodoh karena Kristus. 2 Korintus 11:17 apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Konteksnya tahu kalau kami memberitakan firman itu kan disebut bodoh sama kayak kalian. Apa yang kalian katakan, jadi selama ini yang kalian diskusi benar. Nggak ada di Al-Quran, kami nggak ada dikatakan bodoh. Berarti benar selama ini apa yang kalian narasikan, apa yang kalian diskusikan selama ini karena kebodohan kalian sesuai dengan kitab kalian. Kebodohan karena apa? Oh tidak, kitabmu yang mengatakan bodoh. Yang kau sampaikan ini bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang kalian sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan orang bodoh yang hanya modal keyakinan saja. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Ya iya, memang bodoh. Kau tidak paham arti penggenapan, tetapi kau berani bernarasi masalah penggenapan. Di mana kan kebodohan nggak tuh? Kebodohan lah bos. Kau tidak paham apa? Baca dulu Alkitab perjanjian. Aku tanya, nggak usah perjanjian lama. Penggenapan itu artinya apa? Penggenapan. Kau jawab dulu penggenapan. Kenapa kau tadi berani bernarasi penggenapan? Apa arti penggenapan? Apa? Menggenapi. Menggenapi itu artinya apa? Menggenapi, menambahi, kan segampang itu. Menambahi. Apa penggenapan? Penggenapan itu apa? Menambahi supaya menjadi lengkap, sempurna itu. Oke, sekarang, mana yang dikatakan hukum Taurat itu menggenapinya? Di mana? Di mana penggenapan hukum Taurat itu? Di mana penggenapan hukum Taurat itu? Ya makanya di situ di perjanjian lama itu berbicara aspek jasmania. Di mana penggenapan hukum Taurat? Contoh, hormati kedua orang tuamu. Di mana penggenapan? Bagaimanakah cara menghormati orang tua? Hanya sebatas itu aja. Mana penggenapannya? Lalu digenapi, tidak berbicara hal-hal yang seperti itu lagi. Mana penggenapannya? Mana? Kenapa itu dihilangkan? Ya gimana itu menghormati itu gimana itu coba? Iya, di antara 10 hukum Taurat itu apa aja? Hormati kedua orang tuamu, jangan mencuri, jangan berzina. Iya, di mana itu? Bagaimana teknisnya itu gimana itu? Iya, makanya aku tanya sama kalian, kalau namanya penggenapan, bagaimana teknisnya itu? Cuma hormati kedua orang tua aja. Terus apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menghormatinya? Seperti menghormat bendera kan? Makanya aku tanya, mana penggenapannya? Itulah penggenapannya mana? Mana penggenapannya? Cara menghormati orang tuanya mana? Mana ayat selanjutnya? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Itu hukum utama terutama. Dari mana kau tahu? Iya, cara penggenapannya bagaimana?
Cara menghormati orang tua bagaimana? Dengan mengasihi. Di mana tertulis? Di Bibel Perjanjian Baru. Serak kalian, gak ada penggenapan, justru penghilangan hukum Taurat yang dilakukan Paulus. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib telah menghilangkan segala hukum Taurat. Salah baca kok itu. Lo baca. Dari mana salah baca? Dari mana salah baca? Lo baca dulu. Dari mana aku salah bacanya? Kau bilang Yesus. Dari mana salah baca? Situ. Dengan matinya. Apa? Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib. Gak ada, salah baca kau itu. Jadi? Ya buka lah dulu baca. Dengan yang mati di tiang kayu salib siapa? Buka dulu baca. Yang mati di tiang kayu salib siapa? Yang mati di tiang kayu salib siapa? Salah hafalan kau itu. Yang mati di tiang kayu salib siapa aku tanya? Salah hafalan, salah baca. Walias, Walias, yang mati di tiang kayu salib, Walias. Itu salah baca. Walias, salah hafalan. Walias. Buka lagi. Jadi apapun yang tidak pernah kalian ikutin, semuanya kalian tidak ada mengikuti Bible kalian, tidak ada. Ngakunya kalian mengikuti iman kalian, mengikuti Bible, tapi satu pun nggak ada yang kalian ikuti dari Bible. Sekarang aku tanya, Lukas 14:26, apakah kalian sudah membenci orang tua kalian? Salah hafalan. Udah? Apakah kalian sudah membenci orang tua kalian? Apakah kalian sudah membenci orang tua? Ya Blender, dari cara kau berbicara ini aja kau kelihatan kali pembencinya. Kok pembenci? Dari mana kalian benci? Memang dari cara kau berbicara ini kelihatan kali. Dengar ya. Kerasnya kami di sini belum seberapa dengan kerasnya siksaan Allah terhadap kalian. Astagfirullahaladzim, sekali kau. Loh, kenapa kau pakai astagfirullah? Kenapa kau gunakan astagfirullah? Kenapa kau gunakan astagfirullah? Artinya kau meyakinin, kalau kau mengucapkan seperti itu, berarti kau meyakinin Tuhan satu-satunya ini adalah Tuhannya umat Islam. Astaga. Kenapa kau pakai itu? Kenapa kau pakai astagfirullah? Nah itu tadi kan aku bilang, belum seberapa. Kerasnya kami di sini belum seberapa dibanding kerasnya siksaan Allah terhadap kalian. Enggak salah tuh. Satu ini kan loh yang lebih apa? Justru dengar ya. Kalian tidak bisa membuktikan, sebentar. Kalian tidak bisa membuktikan. Oke, baik. Di antara banyak agama di dunia ini cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi dari pihak Kristen belum ada yang bisa meyakinkan kepada kami kebenaran tentang agama kalian dan kebenaran tentang Tuhan kalian. Belum ada. Ingat ya, kita punya akal. Yesus aja sudah ada di tengah-tengah mereka tidak percaya. Baik, oke. Baik. Oke, 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Tuhan berfirman, bunuhlah, habisilah semua yang ada padanya, jangan ada rasa belas kasihan, tumpaslah segala apa yang ada, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang memerintah itu? A. Yesus, B. Bukan. Itu konteksnya berbeda ya, itu orang-orang apa dulu? Dengar ya, 1 Samuel 15:23. Tuhan berfirman, Tuhanmu yang berkata, habisilah semua yang ada, jangan ada rasa belas kasihan, bunuhlah semua, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, domba, sapi, unta maupun keledai. Sekarang pertanyaannya, Tuhan siapakah yang memerintahkan itu? Tuhan siapakah yang memerintahkan di situ? Ya, dimusnahkan orang penyembah Baal ya, iyalah dimusnahkan. Oke, apa salah anak bayi yang menyusui? Apa salah anak bayi yang menyusui? Keturunan ular beludak. Apa salah anak bayi yang menyusui? Kenapa harus dihabiskan? Keturunan ular beludak yang menyembah. Pertanyaannya, siapakah di situ Tuhan? Siapakah yang memerintahkan? A. Yesus, B. Bukan. Yang intinya mereka itu menyembah. Pertanyaannya, Tuhan siapakah? A. Yesus, B. Bukan. Wajarlah dia namanya Tuhan, dia suka. Pertanyaannya, bingung kan? Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang memerintahkan itu? Tuhan semua manusia. Hei, jangan kau bawa Tuhan kami. Jangan kau bawa Tuhan kami. Tuhan siapa? Macet kok, macet. Tuhan siapa? Apa yang macet? Pertanyaannya, Tuhan siapakah? Tuhan siapakah yang memerintahkan? Tuhan siapakah yang memerintahkan itu? A. Yesus, B. Bukan.
Ya suka Tuhan Tuhan Yesus. lah, mau merintahkan apa? Kau aja pun sekarang kalau mau dicabut nyawanya, kalau kau nggak bertobat, ya dia haknya dia. Kenapa rupanya? Tuhan kami. Aku nggak bicara nyawa. Tuhan siapakah yang memerintahkan itu? Ya Tuhan kami yang kami percaya, kenapa? Hah? Tuhan Tuhan siapa? yang kami percaya, kenapa? Berarti Yesus yang memerintahkan. Iya. Kenapa rupanya? Yesus yang memerintahkan. Oke. Makanya kau baca dulu konteksnya apa itu. Ya, kenapa rupanya? Kalau dia yang memerintahkan, itu hak dia. Terus masalahnya di mana lu? Oke, baik. Berarti benar ya. Berarti sesuai ya. Ajaran Yesus ya. Berarti sesuai. Ajaran Yesus. Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Yang dimaksud itu makanya kau baca dulu ya. Yang Oke ya. Berarti memang benar. Ajaran Kristen ini berdasarkan ajaran penjajah, bukan ajaran damai. Hukum kasih yang ditegakkan itu tidak sesuai. Hukum kasih yang tidak disesuaikan. keyakinan di antara keluarga itu memang ya. Oke, berarti ajaran kasih tidak sesuai. Agamamu tentu pemisah kan? Paham nggak kau artinya? Apa salah? Apa salah anak yang menyusui? Ingat, telolet itu ketika dia melakukan bom bunuh diri. Dengar Dalam dulu. dosa kandungan anak Dengar juga dulu. berdosa. Kita tahu kau. Telolet itu enak aja kau bilang anak berdosa. Salah apa anak itu? Kau bilang berdosa, gak ada otak kalian. Ini ajaran kalian nih. Salah apa anak itu? Salah apa? Salah apa anak itu? Dari zaman Adam kita sudah Inilah berdosa. ajaran kalian, ajaran gak beres. Siapa bilang berdosa? Siapa bilang berdosa? Siapa bilang berdosa? Siapa? Ajaran kalian memang ajaran penjahat, kalian memang ajaran penjajah. Anak yang masih bayi nggak tahu apa-apa kalian katakan berdosa. Di mana otak kalian memang? Gak ada otak kalian. Anak yang masih bayi nggak tahu apa-apa. Loh iya, kok marah sama ajaran kalian yang mengatakan seperti itu? Ajaran kalian yang mengatakan seperti itu. Ajaran kalian yang mengatakan seperti itu. Bang Blender, dia nggak sah nikah, mas kawinnya salah dia sebenarnya. Mas kawinnya salah, nggak sah nikah dia sebenarnya. Iya, apa? Kau baca dulu konteksnya itu apa? Makanya jangan sampai locos. Nggak ada lotos. Itulah biadab kalian memang. Anak kecil nggak punya apa-apa, nggak ada salah apa-apa kalian katakan berdosa. Di mana otak kalian? Bagus kau buat anak. Anak yang nggak pernah berdosa kalian anggap berdosa. Dari mana dasarnya kau mengatakan itu? Dari mana kau mengatakan dasar gitu? Dasar apa? Berarti Yesus juga berdosa. Kalau gitu, Yesus berdosa juga kalau gitu. Berdosa. Mau enaknya aja kau. Tadi kau mengatakan sejak zaman anak bayi, semua manusia. Tadi kau mengatakan semua manusia berdosa dan anak bayi juga berdosa. Yesus pernah jadi anak bayi, berarti dia berdosa juga. Jangan kau samakan Tuhan Yesus. Jangan kau samakan enak aja kau. Jangan mau enak kau aja longor. Kau enak kau longor, kau yang longor. Kau lah longor, bodoh kali kau. Kau di giliran yang gak enak kau mau, giliran tak enak kau nggak terima. Loh iyalah, dari mana? Dari mana kau mengatakan kau anak kecil berdosa? Kan kurang ajar, berarti anakku berdosa juga. Anak kau juga berdosa. Anak kau berdosa. Anak kau berdosa. Berdosa? Wah, gila kali, ngeri kali ya. Dengar ya. Berarti memang ajaran-ajaran biadab ya. Tengok, anak bayi yang nggak tahu apa-apa ya, yang dia lahir bukan karena keinginan, ingat ya. Dia lahir bukan karena keinginan dia. Ajaran biadab lah kau. Masa anak bayi kau kata berdosa? Di mana otak kau? Apa salah anak bayi itu? Di mana? Dari mana kau mengatakan berdosa? Itu dosa, tertahu kau. Kurang ajar kau memang anak bayi kau kata berdosa. Kau dengarnya. Kau punya anak, aku punya anak. Aku nggak rela, Bu, anakku punya dosa. Aku mau anakku tuh benar, jadi orang benar, nggak mau dia berdosa. Kau rela anak jadi dosa? Bukan main, kau hebat kali kau jadi ibu. Ajaran iblis ini. Kalau kau bicara tentang seorang ibu, ayo kita bicara seorang ibu. Merasa nggak berdosa nggak? Apa? Kau nggak berdosa nggak? Merasa berdosa nggak kau? Berdosa dalam hal apa dulu? Halo. Dalam segala apapun kau berdosa nggak? Ya aku tahu rasa dosa. Terus anak bayi, anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Turunanmu tetap berdosa. Blender cantik, diam dulu. Ya. Enak aja kau ngatain dosaku dengan Allahku. Anakku lah ada urusannya dengan dosaku. Sembarang aja kau. Itulah kau agama apa kau ngaco aja kau. Aku ya sebagai seorang ibu selalu berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, ya. Iya. Apa? Kalau belum bilang ya Tuhan jadikan anakku berdosa gitu, enak aja. Om Blender, mana dia? Sembarang aja. Ya Bang Blender. Hati apa kau? Hati batu kau? Seorang ibu perempuan kayak begitu.
pendosa seluruh keturunan baru lahir dia sudah berdosa. Enak aja. Suci, bayi itu suci, tidak ada berdosa. Berdosa. Sesuai firman Tuhan, dia dalam apa sempit nih? Dalam. Hah? Bang Dapan lagi serius. Bang Sendal swallow. Sudah suara. Bang Blender. Bang Blender, coba Ya, jawab dulu. ya. Ini Algaul ini siapa sih? Algaul ini siapa? Sesuai Tadi kan firman kamu Tuhan, baca, di dalam apa sempit? tadi kan kamu baca membunuh ya. Itu yang dibunuh suku apa ya? Amalek. Apakah suku Amalek ada sampai sekarang? Ya itu siapa yang memerintahkan? Kenapa dibunuh? Dibunuh udah habis. Kenapa Habis dibunuh? kenapa? Apa salah anak bayi? Oke, apa salah anak bayi? Saya tanya dulu ya, saya tanya. Oke, baik, baik. Diam. Sodom dan Gomora apa kabar? Ya karena udah dibantai habis. Nah, itu kenapa? Kenapa Sodom dan Gomora dibantai? Loh kenapa? Karena LGBT, Kenapa Sodom dan LGBT Gomora orang ini dibantai? Karena LGBT. Kalau Amalek apa salahnya? Ya mereka penyembah pagan. Apa? Penyembah pagan. Penyembah pagan. Oh, iya. Baca, jangan seperti Nenek. Lu blender jelek, lu nenek. Apa salah? Sekarang aku tanya, apa salah anak bayi? Apa salah anak bayi? Aku baru kau terpesona kau ngatain aku nenek-nenek. Nih si Mawar nenek-nenek, tahu nggak? Lu yang nenek-nenek tolol. Kau yang goblok. Kau yang goblok. Laki-laki mulutnya begitu kau. Itulah. Itu Mawar. Dodol. Tadi mana ada? Dodol. Kau gitu-gitu kayak sama teman-temanku yang orang Islam ini dah ada Mawar kan? yang Tuh lihat ngomong sama anak satu Blender, aja mulut bukan kayak begitu. kau. Ih laki-laki mulut kayak Bukan comberan kau yang diajak ngobrol Monyet tadi kau, sama setan Bang kau. Blender, Pergilah bukan kau ke jahanam sana kau. Aku berkuasa, aku Tuhan. Mau apa kau? Ibu, Lanjut. itu agak dijaga. Kau nggak sadar Mawar dari tadi mulutmu sampai aku terbangun. Mulutmu lebih ember dari tadi. Itu loh, Apa kau dari tadi? Ayo adu congor sama aku. Adu congor kita sudah. Keluar sudah setanku kan. Pengikut orang ini. Apa kau pengikut apa kau? Kasih apa kau? Anak bayi kau bilang berdosa. Turunanmu berdosa. Ibu, Berdosa lah kau karena kau berzina. Makan tuh zina tuh. Apa kau? Apa kau mulutmu apa? Kau mulutmu bagus dari tadi kau. Apa kau jawab? Apa? Aku mau tidur tadi dari tadi nggak bisa. Berisik kau. Neraka kau, Bu. Apa kau neraka lah? Darah Yesus. Apa? Ya jelas memang bayi itu dilahirkan sejak berdosa. Kenapa kok ibu apa? Ya kok bodoh. Mana ada bayi itu udah berdosa. Dia itu memang tahu dia mau dilahirkan sama siapa. Ibu, kau dia pencuri, memang kau tahu mau pencuri dilahirkan sama siapa. Anakmu tanya. Kau nak, kau tahu nggak kalau kau melahirkan? Kau tahu memang kau mau dilahirkan sama mamamu? Hah? Kamu tahu Ibu, gak? anak ibu sudah berdosa dari lahir sudah berdosa. Sudah berdosa, lu sudah mamamu apa? Mamamu dan keturunanmu lah itu berdosa. Enggak, keturunanku enggak berdosa. Yang berdosa aku, bukan keturunanku. Ketika nanti dia sudah akil balik, ketika dia sudah bisa berpikir, ketika dia tahu larangan Allah itu dia lakukan, nah itu dia melakukan dosa. Kalau bayi-bayi itu anak-anak kecil itu mana tahu dia dosa. Woi. Pakai otak. Kau berarti gak punya anak kau. Kau gak bisa kau bagaimana mendidik anak dari kecil itu kayak gimana anak kecil itu? Adam itu tidak layak. Makanya anak kecil itu bagaimana cara berpikirnya? Polos, tidak tahu apa-apa. Bu Mawar. Kalau suami ibu baca firman Tuhan ini kira-kira gimana, Bu? Kena fitnah nggak ibu kira-kira? Kau tuh baca jangan ambil ayatnya, perikopnya kau baca juga. Kalian itu kan senjata kalian itu aja. Kalau nggak Amsal itu aja nya goblok kali. Bang Blender cek dulu Bang Blender. Gak ada otaknya nih bilang berdosa pula anak bayi. Gak ada otaknya nih. Ajaran gak beres nih. Ajaran gak beres kau memang. Ajaran gak beres kau. Anak bayi kau bilang berdosa. Gak ada otak kau. Memang iblis kau memang. Apa? Memang ajaran iblis ya memang. Ajaran iblis. Apa salah? Ajaran kau iblis. Di mana pula salah anak bayi itu kau bilang berdosa? Gak ada otak kau. Itu dia bilang dalam Bibel manusia. Bibel kau itu pun kau imanin. Kau percaya kau? Kau tahu. Kau imanin, kau ikutin. Hah? Kau terima? Kau terima? Apa dasar?
Apa dasarnya kau mengatakan anak bayi itu berdosa? Apa dasarnya? Apa dasarnya kau mengatakan anak bayi itu berdosa? Apa dasarnya longor? Apa dasarnya kau mengatakan gitu? Apa dasarnya? Hukum. Apa dasarnya? Apa dasarnya kau mengatakan itu? Apa dasarnya? Apa dasarnya kau mengatakan dia berdosa? Hah? Apa dosa turunan kepala otak kau? Berarti kau juga berdosa, mama kau juga berdosa. Dosa turunan mana? Turunan siapa berdosa? Gak ada otak kau, turunan anak baru lahir kau bilang berdosa, kau memang gila kalian, memang ajaran gila kalian memang. Dari mana kau anak bayi nggak tahu apa-apa kau salahkan? Ini loh kalian. Hah? Anak bayi yang nggak tahu apa-apa kau salahkan, kau jadikan dia dosa. Ajaran binatang ini. Biblis kalian memang. Kau baca di Apa? bagus. Kau cari Bible itu dari mana kau dasarnya? Apa dasar kau mengatakan ya, anak bayi itu berdosa? Apa dasarnya? Apa dasarnya kau mengatakan berdosa? Kau nggak ada otak kau yang nggak kau baca. Dari mana dasarnya kau mengatakan dia berdosa? Dari mana? Dari mana kau dasarnya mengatakan anak bayi itu berdosa? Dari mana? Dari mana? Dari dosamu, dari dosa. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Memang ada otak kau. Anak bayi nggak tahu apa-apa masih suci gitu kau nggak berdosa kau. Kurang ajar kau memang, ajaran iblis kau memang. Makanya Keturunan dipatahkan oleh kuasa dosa keturunan kepala otak kau, dosa keturunan. Goblok, Kau yang goblok, bodoh kali kau, longor kali kau. Keturunan kau berarti keturunan kau yang dosa. Dosa keturunan kau yang dosa, bodoh kali kau. Masa kau yang berdosa kau? Oh. Kau yang bilang bayi berdosa. Nah, aku yang di-report. Kurang ajar memang kau lah. Nah, itu yang kau bilang kasih. Di-report. Ajar. Kau baru melahirkan seorang anak. Jadi Terus anak kalau terus seandainya terus anakmu melakukan dosa meninggal, gitu. Lakukan ketika dosa. baru Dia saja menangis dosa. dilahirkan. Hah? Dia minta susu aja dia tidak bisa. Ya. Mama, aku Ketika mau nenek. anakmu Mama, baru aku lahir mau itu pipis. Tidak bisa meninggal, ngomong kan dia kan. jadi menurutmu dia masuk neraka gitu, disiksa. Dosa turunan orang tuanya. Iya, ketika anakmu lahir lalu meninggal, Iya, tetap berdosa. terus anakmu itu disiksa gitu. Menyerahkan dia kepada Tuhan memang. Yesus. Makanya bodoh. dipatahkan Ya, jadi ketika anakmu lahir, ketika anakmu baru saja lahir, dia langsung disiksa gitu maksudmu? Iya. Memang seperti itu. Mas seperti itu, memang seperti itu. Nggak punya otak Kejam memang. kali Tuhanmu. Mana jalan kasihnya? Kejam banget. Oh. Bayi baru lahir langsung punya dosa turunan. Memang nggak punya otak. Luar biasa. Agama kasih apa kok kayak begitu kau? Nah, kau aja nggak berkaca. Kau rekam itu suaramu dari tadi kau merepet kau. Apa kau? Nenek-nenek. Nenek kau, kau sama aku nenekan mana? Coba sini ayo kita on cam lah. Cantik aku di mana-mana lah. Namanya aku blender cantik. Cantik tapi hatiku kalau aku busuk. nggak cantik, nggak mungkin aku pakai nama blender cantik. Karena seorang sudah tahu sebab kecantikanku, maka itu aku udah pakai blender cantik. Hati bukan busuknya hati kau. Mawar apa kau? Kau mawar apa kau? Mawar berduri. Oh merah. Orang sudah tahu mawar merah itu berduri. Tuhan itu melihat hati, bukan hati apa? Memang hatimu bersih kah? Hatimu bersih kah? Mana? Kau saja bilang anak keturunanmu punya dosa. Aku nggak mau, aku nggak ikhlas anakku punya dosa, menanggung dosaku. Nggak mau aku, nggak ridho aku anakku menanggung dosaku. Kalau dia belum berdosa, nanti urusan dia dengan Allah, urusan dosa dia, bukan dengan urusan dosaku. Bayi itu berdosa dalam kandungan, jadi nggak usah heran kau. Bodoh kau memang, nggak punya otak kau. Sekolah jauh-jauh mana kau jauh di mana nggak sekolah? Nggak sekolah kau memang bodoh kau. Diam coba. Bodoh. Nggak usah kau akan kenyataan manusia. Apa kau? Nenek-nenek kau. Kakak sabar kakak. Aku bicara sedikit itu sama siapa itu Aduh, namanya ada kak? Bang Darman di sini ternyata. Makan. Malu hati aku jadi. Sama Kak Mawar kak tadi? Kau utang sama aku 5 miliar kau. Ya kakak. Bang Darman, Muhammad itu menjelaskan apa yang diperselisihkan. Kenapa umatnya ini Ini apa utang-utang ini apa? Oteng. Bukan aku cuma mau kasih tahu itu kak. Kalau bayi ya bersyukurlah kita yang muslim ya. Terkhusus yang sudah menjadi muslim. Ya muslim sejati gitu ya. itu adalah Diam dulu loh, aku baru nggak ada ngomong loh bang. Jadi alhamdulillah ketika kita tidak perlu khawatir kalau nanti suatu saat kita itu punya anak gitu ya kan. Karena jelas anak kecil bayi di dalam Islam itu suci. Bahkan kalau pergi pun atau meninggal dunia itu nggak ada hukum dosanya. Belum ada selama dia belum akil balikan gitu.
Ini berpikir-pikir deh teman-teman, bisa dijadikan komparasi ya ajaran Kristen dengan ajaran Islam, betapa jauhnya. Sementara di mereka bayi aja itu udah nanggung dosa, ya kan? Tapi kalau di Islam bayi kita suci. Alhamdulillah, aku bahagia dan bangga menjadi seorang muslimah. Itu. Yang mana? Bayi-bayi Oten? Bayi-bayi Oten. Orang-orang Oten? Gak sadar kalian itu. Itu salah siapa ya? Diputuskan dosa itu. Bayi Yang itu lahir swing. dosa turunan. Tahu kau dosa turunan? Oteng. Kenapa kalian tidak menerima? Justru karena itulah kau putuskan dia dengan kuasa darah Yesus. Segala kutuk dosa nenek moyang kami putuskan oleh darah Yesus. Itu dia. Kafir. Makanya kalian paham. Logika aja lah kak. Nggak mungkin ada logikanya manusia, jangan kau samakan logikanya Tuhan. Iya enggak, memang enggak samakan, tapi kan kita manusia disuruh berpikir kak, kasihilah Tuhan Allahmu. Berdosa ya anak berdosa. Ya sudah, anakmu aja turunanmu aja berdosa situ, jangan kau bawa anakku turunanku kami harus itu yang di kau kok merepet kau bilang memang mulutmu juga merepet kau. Dari tadi ku kasih ku kesempatan Kak Zi ngomong bagus-bagus kau repet-repet juga. Nah kau nanti mati kau. Itu adekku tuh, jangan sembarangan kau ya. Mati kayak mau apa lindungin itu. Di luar cerdas dia. Maka itu dia sadar dia. Masuk Islam dia kan? Apa kau? Itu urusannya. Kau nak punya otak maka itu kau. Anak turunanmu aja kau ikhlaskan untuk berdosa. Tidak Apa ada kau? urusanku. Apa kau Urusan dia nenek-nenek mau maka itu kau ngatain aku nenek-nenek. Kau serang fisikku. Kamu ngatain aku apapun terserah karena kau tidak tahu siapa aku. Aku cantik. Kau tidak tahu aja. Maka itu aku nggak pernah on cam. Memang kau di mana-mana kau bawa on cam gitu kau cantik. Sorry lah ya. Wajahku itu hanya untuk suamiku saja, kalau untuk dunia maya. Jadi tidak ada mau kasih kau. Nanti di sini pun anak-anak muda naksir aku langsung semua kan kalau aku on cam kan bahaya. Nenek-nenek. Ngatain kau Kau nenek-nenek. yang nenek-nenek. Kau tadi kan ngatain aku nenek-nenek awalnya. Kan aku ngatain kau nenek-nenek. Namanya udah punya cucu. Apa kau merepet kau? Kayak nggak pernah dikasih laki, mau aja merepet. Enggak ada tujuannya kok. Kayak apa aja kau nggak pernah dikasih uang belanja? Kau dikasih apa kau? Kalau sekarang nih masalahnya kau mau aku lembut, lembut aku. Bisa terpesona nanti laki-laki ini semua tertinggi mereka semua pergi lari. Sampai aku lembutnya. Aku keluarkan suara. Bacakan ini. Diskusi apa kau? Kayak kenapa kan? Orang kayak gini lah cocok lah ini memang di sini. Apa kau? Cocok, memang kau juga cocok. Tapi kau nggak sadar kan mulutmu kan sampai ku bangun kan? Apa kau? Sok cantik kau. Mana sini angke mana? Apa kau? Nabi. Apa nabi apa? Nabi itu manusia botol. Lah. Muka filter aja kau banggakan, dek. Itu bukan muka aku, itu filter. Iya muka kayak nenek-nenek memang, kan nenek-nenek. Wajar lah nenek-nenek namanya udah punya cucu, goblok. Iya lu goblok. Ditanya sejak kapan sejak ini nggak bisa ngomong apa-apa, nyerang fisik lah apalah segala macem, bayi berdosa, pakai logika Tuhan beda logikanya sama manusia. Yang bilang sama tuh siapa? Orang goblok aja yang bilang sama, Tuhan sama manusia itu sama. Nggak ada kak, Tuhan itu bertulang belakang. Maha kuasa. Nggak ada kak, Tuhan itu bertulang belakang, nggak ada. Nggak ada yang bersempa. Itu nah. Ya ada prosesnya Tuhan manusia. Kalian itu beban. Manusia itu yang arti manusia itu aja kan tahu nggak definisi manusia itu kau tahu nggak? Kalian kalau tidak percaya dengan Yesus Tuhan. Kalau bicara logika ayo lah bicara logika. Logika sekarang udah jadi gila sekarang dia kan. Gara-gara sumpah palsunya itu kan. Muhabalah segala macam. Makan dia sama sumpahnya sendiri kan.
Nah, tuh si logika tuh Yang sekarang. dibahas Kau tahu si logika apa? tuh. Yang Apa kau? dibahas apa? Apa? Yang Kau gila dibahas kau? apa? Bisa aku gila. Sampai kemana-mana. Kau bagus, aku juga bisa bagus Gila. kau. Apa kau? Kakak macam itu loh. Kak Mawar, kan Tuhan itu nggak mungkin. Kalau anggaplah kakak Itu kan urusan menyembah kalian Tuhan. dong. Kalian tidak percaya itu urusan kalian. Itu kan Tuhan Iya, aku cuma mau kasih tahu. Aku bagi tahu sedikit kakak, bagi-bagi sejak kita Kau bertanya, aku aku bagi jawab. tahu dulu Kak Mawar tuh kan. Kak Mawar tadi lo bilangnya aku suka ketawa-ketawa, aku suka marah-marah gini loh kak. Kakakku cantik. Kan Cantik dari mana dia? Cantik kan aku lah. Tuhan. Tuhan yang bertulang belakang. Sedangkan anak bayi-bayi pun punya tulang belakang kak. Apa bedanya pun? Kan? Macam tuh. Kalau kakak perlakukan Tuhannya kakak yang bertulang belakang itu seperti Tuhan toh, anak-anak bayi ini pun mesti diperlakukan begitu. Karena dia juga sama-sama tulang belakang kak. Macam tuh. Santuy. Iya kak, bayi-bayi itu. Kalau memang kakak merasa mereka juga suci, sembahlah mereka semua kak. Jadi Tuhan kakak itu rame gitu loh. Kan? Seru malahan, bisa merijak bersama, bikin boy band, pergi apa tebang-tebang pohon bareng-bareng, bersih-bersih macam tuh, rame. Kan? Kak Mawar, pikir dulu kak, tak mungkin Tuhan itu punya tulang belakang kak, apalagi ada ekor, tak mungkin kak. Bukan, aku ndak jorok, abang yang tanya, abangnya, ya kan ndak mungkin gitu loh. Nah itu anak-anak bayi itu juga, ya kan ndak mungkin gitu loh. Nah itu anak-anak bayi itu juga, Sudah lah. ya kan ndak mungkin gitu loh. Baik-baik. Bayi itu juga. Apa yang noise ini? Broden ini Oten apa bukan? Broden. Kak Mawar. Mana Kak Mawar? Pingsan dia. Aduh, mana nih Kak Mawar? Kalau Mawar. masih ada orang Nggak, yang aku- mengingatkan kalian, Iya, berarti iya. itu Tuhan itu masih sayang sama kalian. Iya. Tapi kalau sudah Kak dihempaskan, Mawar, kalau Kak misalnya Mawar, seperti Kak ini, kalian Mawar. nggak mendengarkan ya udah. Iya, Urusan Kak kalian, Mawar. Aku nggak suka merepet Kak Mawar. Kenapa Tuhan nggak boleh jadi tai kucing Kak Mawar? Kalau kalian menghina Tuhan Yesus itu masih diampuni. Siapa yang menghina Kalian menghujat Tuhan Roh Yesus? Kudus. Aku cuma bilang, siapa yang menghina Tuhan Yesus? Siapa? Yang aku Ya, tanya, Allah dalam kenapa Quran Tuhan Isa nggak itu, boleh jadi SWT pun Isa WG? itu. Aku putar jakunmu. Aku cuma tanya ke Kak Mawar, kenapa Tuhan nggak boleh jadi tai kucing? Kenapa? Nabi Muhammad mana suruh jadi tai kucing? Jangan kau bilang suruh Tuhan Yesus Enggak ada itu. ku bilang Yesus kan. Ini orang emosi aja. Siapa yang bilang Yesus Iya, itu kucing? Enggak ada. Aku cuma bertanya, ini Tuhan ya yang kita yakini sebagai Tuhan pencipta kita, siapapun itu, kenapa dia nggak boleh jadi tai kucing? Kenapa? Otakmu lah pakai, otakmu tuh pakai. Bisa nggak Tuhan sama tai kucing buat apa? Kau jangan begitu kan adekku ya. Kau jangan begitu kan adekku ya. Santai dulu, Ya. santai dulu. Otak dia ngomong bagus-bagus loh. Dia ngomong bagus-bagus loh. Kau ngatain aku mulutku. Mulutmu lebih kotor lagi. Kau ngatain orang punya otak. Apa mana otakmu? Sembarangan aja kau. Mulutmu. Kau sembarangan kan? Adikku kau begitu kan? Kau nggak tahu kau. Itu adikku tuh. Keren dia, pintar dia, ganteng dia. Kau nggak tahu kan? Kalau kau ketemu langsung pingsan-pingsan kau. Pintar dia itu, masih muda pintar, punya usaha sendiri. Kau apalagi kau cuma bisa nyebrang. Apa kau? Bilang pakai otak masa disamakan Tuhan kau lah tai kucing. Nggak ada yang namanya dengan Tuhanmu, nggak ada. Kebawa emosi aja Kakak Mawar. Dia nggak pakai otak. Dia nggak pakai otak. Masa dia bilangnya Tuhan jadi kentek kucing kan dia nggak pakai otak. Dia bilang nah orang marah-marah. Kau tahu nggak definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Kau tahu nggak? Goblok. Tuhan Kau yang goblok. Kau goblok. Yang bilang Tuhan. Goblok. Ibu. Kau gak goblok tolong. Orang ngomong lain kau ngomongnya
Orang bilang Nggak Tuhan ada, kok. kami nggak Tidak bilang, aku tidak bilang Tuhan masa Tuhan gak Dengerin baik, kok ke THT sekarang aku kasih ya BPJS ku kah atau asuransi kah? Hah? Kok pergi ke sono ke THT kok korek kuping bagus-bagus itu. Jangan kebawa emosi. Ay, mati kau lah pakai otak sikit kau. Kau yang nggak punya otak, kau ngatain orang otak-otak. Orang dia bilang Tuhan bukan Tuhanmu, bukan ada yang nyebut Tuhanmu. Di bawah ya, di bawah berapa orang ini? 500 itu yang Muslim. Coba typing, adakah Bang Daman ini bicara tentang Tuhannya dia? Ada nggak? Kalau bilang kalau ada ketik 1, kalau tidak ketik 2. Ayo, ketik yang Muslim. Perempuan yang satu ini. Udah Tuhannya salah bukan diapakannya diingatkan. Kamawar, Perempuan satu yang mana maksudmu aku? Dia nggak salah, orang dia nggak ada menghina Tuhanmu. Aku Orang Tuhan, kok bisa diulang lagi? Tuh, lihat tuh, dua, banyak yang benar kan? Tarik napas memang dulu, Mawar. Jangan kebawa emosi, Bukan kebawa emosi. Santai Pakai aja. otakmu kau secara pakai otak coba kau pikir kau pertanyaan kau. Oke, sekarang Bang Daman diulang lagi perkataanmu Bang Daman ya. Bagus-bagus ya, diam dulu kau ya. Diam dulu kau. Ya, silakan Bang Daman. Yang keras Bang Daman suaramu, Bang. Ini bukan Tuhan Yesus, aku cuma bertanya, boleh nggak Tuhan jadi tai kucing? Kenapa Tuhan nggak boleh jadi tai kucing? Kenapa? Kau pakai logika nggak? Kau samakan nggak Tuhan sama tai kucing kau? Kau lah secara logika. Pertanyaanmu itu iya. tanya lagi. Ya udah, apa namanya? Pertanyaanmu itu kau pakai logikanya kau lah dulu. Logiknya nih. Berarti, bentar diam dulu yang lain. Sabar dulu. Kok nggak aku nggak sampai nih? Diam kau dikasih masih bebal kali kalian ini. Bentar. Aku tanya, Ibu berarti nggak pakai logika. Memang susah ya. Ibu santai dulu. Kenapa sih? Aku cuma tanya. Kenapa Tuhan nggak boleh jadi tai kucing? Ibu marah karena kita nggak pakai logika kan? Kalau Tuhan jadi tai kucing kan? Bener nggak? Bunda Mawar, bener nggak? Banyak kali cerita kalian, pertanyaan lain nggak masuk di. Ya udah, iya. Aku tanya, Ibu Mawar tersinggung kan? Iya nih. Iya. Ibu Mawar tersinggung kan? Kalau Tuhan jadi tai kucing tersinggung kan? Apa tersinggung Tuhan yang Ya udah. Halo. Kau bilang kan nggak tersinggung kan? Tadi kenapa kau merepet kau? Oh. Enggak. Kau bilang dia nggak punya otak. Stop. Ini Apa Ajuri maksudnya? datang. Jawab pertanyaannya itu logika nggak? Dia mengatakan disamakan. Selamat pagi, host. Bukan yang mana dulu. Pagi pada mau oten atau Islam? Iya bentar. Oten. Ya udah nanti satu-satu. Pasien kedua kau. Santai. Jangan bawa emosi Bunda Mawar. Bunda Mawar marah. Bukan emosi, enggak. Pertanyaan kau itu masa kau samakan Tuhan sama Tuhan yang mana dulu ya Allah? Ya udah, dengar dulu makanya. Ya Allah. Jangan sebut namaku. Nama Tuhanku nggak boleh. Ya Allah. Kok ingat Allahku ya? Memang enak kan sebutnya Allah gitu kan? Ya Allah gitu kan? Dalam setiap manusia itu sebetulnya menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Iya. Sabar, yang lain Tanpa sadar itu. Bentar aja. Apa namanya itu, Ibu Mawar tadi emosi kalau adanya Tuhan disamakan dengan tai kucing. Apa yang emosi? Kau tanya, pertanyaan kau masuk logika nggak gitu loh? Ya udah berarti nggak masuk logika. Kau yang nggak ada pikiran kau itu loh. Iya saya dengar. Saya nggak pernah bantah Ibu Mawar. Aku nggak apa. Logika nggak kau pertanyaan aku nggak masuk Tuhan kau tanyakan sama tai kucing. Diam dulu ya Allah ya Tuhanku. Nggak masuk logika pertanyaanku saat mengatakan Allahu Akbar. Kenapa pula kalau mu'alaf? Kan cerdas itu berarti. Kenapa? Gas saja Bang, aku yang jaga Bang. Gas saja, langsung aja. Adik mau ini. Enggak masuk logika kalau Tuhan jadi tai kucing ya Bu ya. Nah kalau Tuhan yang di dalam perutnya ada tai itu kira-kira kita bakal marah nggak kira-kira? Udah. Ibu manusia Halo, berapologet lah yang baik. Iya, makanya Kalau saya tanya Bang, tadi. Bang. Buatlah berapologet yang berkelas. Kalau ini Ya, enggak itu sangat berkelas. kelas Ibu.
Tadi Bunda Mawar marah gara-gara aku menyamakan Tuhan dengan tai. Oke, saya setuju berarti karena pertanyaanku enggak pakai Aku logika. bilang kalau logika nggak tahu samakan Tuhan sama tai. Tuhan Ya yang mana udah, dulu? Marah dia kata jadi ya udah. Menyamakan Tuhan dengan tai kucing berarti nggak boleh. Udah. Iya, Tuhan. Menyamakan Tuhan dengan makhluk yang di dalam perutnya ada tai boleh nggak kira-kira? Oh ya, pertanyaanmu tuh kan, Nah, namanya kan ya salah Yesus lagi aku. sebagai manusia Salah wajar lagi. lah dia, namanya dia Menyamakan manusia. Tuhan dengan tai. salah. Yesus itu manusia, ya wajar lah dia kencing, dia berak, kenapa rupanya dia kan Nah, jadi manusia. Iya, pertanyaan aku cuma kenapa itu boleh Ibu? Kenapa yang tadi nggak boleh? Udahlah Bang, ganti pertanyaan aja Bang. Kalau kayak gini bukannya pertanyaan Ya, kan aku itu. cuma ini tanya. Abang sekolah kan? Iya, ketika Sama gini, aja menghina Tuhan. aku samakan Tuhan dengan tai. Kenapa Glenn? Kenapa Glenn? Enggak bagus. Itulah dibilang Glenn. enggak Nampak orang masuk agak apa, logika, gampang dibilang, gampang kenapa orang enggak apa. masuk logika? Karakter Karena kan. menyamakan Tuhan dengan tai itu enggak masuk logika dan enggak bagus dan enggak sopan. Nah, menyamakan Tuhan dengan makhluk yang di dalam perutnya ada tai, apakah boleh? Apakah sopan? Nggak sopan, Bang. Apakah Gimana? sopan? Mana tidak sopannya? Yesus itu kan manusia, datang Ya, tapi menjadi dalam manusia perutnya wajar ada lah dia apa, sama Bu? seperti kita. Ya, Cuma dalam bedanya dia tidak perutnya berdosa. Saat Yesus manusia, Bang. Ya, berarti Iya. Yesus manusia bukan Yesus Tuhan. manusia, Oke, di dalam catat. perutnya ada Yesus apa? datang menjadi manusia. Ya udah datang menjadi manusia dalam perutnya ada apa? Ya, namanya juga manusia dia pasti sama seperti kita. Ya udah Cuma sopan bedanya, nggak itu kepada Tuhan? kau baca, Menyamakan kau dengar Tuhan. ini, dia tidak berdosa, biar kau Ya tahu. udah. Jangan kau samakan sama Apa kau. namanya itu? Ya udah, sopan nggak ibu itu terhadap Tuhan menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang dalam perutnya ada tai gitu? Sopan nggak Bu? Pertanyaan kau itu memang ajaran Ya kan tadi ibu sendiri ya. bilang menyamakan Tuhan dengan tai nggak boleh. Nah menyamakan dengan Tuhan yang di dalam perut Kayak mana ada tai, Tuhanmu boleh nggak? itu yang mengapakan anak Apa? di bawah umur itu? Kayak mana pula lo kok ditanya kayak gitu nanti? Iya. Agar nggak nabimu itu mengawini anak kecil? Apa urusan? Nah, ini nih, Udah, aku apa lagi tanya urusannya? Tuhan. Udah, kau tuh kan Nggak, yang dengar Tuhan dulu. kan kok. Aku lagi tanya Tuhan. Terus Tuhan selanjutnya sama kalau manusia beda, Ibu. Pakai logika, Ibu pakai otakmu. Mulai kau ya. Ibu, aku cuma tanya, Ibu aja bisa berpikir tadi enggak bagus, enggak sopan menyamakan Tuhan dengan tai, enggak sopan. Oke, makasih Bu nasihatnya. Oke. Sekarang aku balik tanya ke Ibu, sopan enggak menyamakan Tuhan dengan makhluk yang dalam perutnya ada tai? Kira-kira sopan enggak kira-kira? Bisa nggak kau apakan konteksnya? Konteks apa lagi Bu? Tuhan sama manusia itu. Dalam perutnya nggak Manusia yang tidak berdosa sama kayak kau. Jangan kau sama. Kan aku bilang, jangan kau Perutnya itu ada tainya enggak? Tuhanmu itu ada tainya kan, perutnya ada tainya kan? Itu loh. Kalian punya tai apa tidak? Hah? Dasar bodoh-bodoh semua kalian sini. Kalian tidak ada tai. Masalah tai ini ya, masalah Hah? tai ya. Tunggu, Mbak Maria ini Oten apa atau Islam? Saya percaya Yesus. Kenapa kalian selalu nyebut-nyebut Yesus? Bodoh betul kalian tidak percaya sama Yesus. Sudah jalan juru selamat menuju surga. Ya udah, misalnya gini. Itu kan sesuai kepercayaan Ibu. Host ini pun jangan buat begaduh. Ya sesuai kepercayaan nih. Kalian jangan hina. Udah terima. Nggak ada yang menghina dari tadi, nggak ada yang menghina. Dengar Bang Daman dari tadi itu suaranya lembut begitu, ha? Mana ada pertanyaan tai sama dia adalah tai. Ini lagi berada lagi, tahu nggak, Bang? Astagfirullahaladzim, adalah sama si logika. Mana ada Islam itu tidak pernah damai. Inilah si Almantik ini membuat gaduh. Diskusi sama orang Islam ini. Iya, otaknya Kan kagak tahu ya. Orang-orang kita di mana berada selalu damai. Tapi Aku nggak bawa ajaran. Diingatkan orang itu kan orang itu masih peduli sama kalian. Jangan peduli keraskan. Sudah, aku mau kakak-kakak semua sebelum aku turun aku mau kasih kenang-kenangan dulu buat kakak-kakaknya yang Oten ya. Oten memilih untuk jadi masih sayang loh sama kalian, masih peduli sama kalian ketika orang masih percaya dengan ajaran gombal sesuai dengan isi syair bukunya. Pesunda lebih dahulu masuk ke surga. Jadi pesundal dulu lah baru bisa masuk surga. Makanya aku pilih Islam. Itulah.
Bahaya kita. Itu terserah kalian, terserah kalian. Itu hak-hak kalian. Ibu, kita ingat ya, konsekuensi. Kita nggak bawa Bible, kita nggak bawa Yesus, kita nggak bawa ayat, kita nggak bawa agama, kita nggak bawa apapun. Pertanyaan saya yang saya bangun, kenapa Tuhan nggak boleh disamakan dengan tai, Ibu? Kamu tuh Al-Fatih, hati-hatilah kalau berbicara itu, jangan kau samakan. Oke, berarti berarti harus hati-hati. Berarti omongan saya salah ya. Ya, Ibu, Tuhan tuh masih yang saya mengingatkan kau hormati. Al-Fatih, jangan supaya orang berbicara sama kau, nanti Tuhan marah Ibu sama yang saya kau. hormati, berarti pernyataan saya salah ya. Kau Pernyataan saya salah. Al-Mantik, Tuhan tuh Ibu. masih mengingatkan kau melalui aku. Iya Ibu, iya saya dengar Ibu, berarti Jangan pernyataan sampai saya kau salah ya. mengajak. Tuhan tuh masih kasih kesempatan buat kalian. Iya Ibu. Ajaran kami tidak ada ajaran jelek loh. Omongan saya salah ya Bu. Masalahnya di sini kita perbedaan Marahin saya dulu Bu. Ibu, pernyataan saya salah ya Bu ya. Menyamakan Tuhan dengan tai berarti nggak boleh. Kami hanya Oke, mempercayai Bu. Yesus sebagai Tuhan. Siap Ibu, siap saya percaya ya. Kalau Berarti Anda tidak apa yang Anda bilang berarti benar ya Bu. Oke, saya terima. Nggak boleh menyamakan Jangan di-mute. zaman. Ya udah, makanya Ibu diam dulu. Yang saya tanya aja jawab Bu. Saya nggak bawa Jangan agama mute. manapun di sini. Ibu, saya nggak bawa agama manapun ke sini. Kalau ya. kau mute kan aku besok bisu kau. Nggak ada mute, jangan framing. Jangan suka ya. Ini kau dengarkan Al-Fatih, aku ngomong ya. Kalaupun ada kami orang Kristen yang mau masuk ke komal kalian, berarti Tuhan itu masih peduli sama kalian. Dan satu, di mana ajaran Yesus yang menurut kalian itu menyesatkan kalian? Coba dulu. Cuma bedanya kan keyakinan kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan di situ aja kan. Ibu, Ajaran Yesus itu tidak ada ajaran yang sesat kan. Ibu masih hidup sampai sekarang dan tiba-tiba ada di komal kami. Itu buktinya Allah masih sayang Ibu. Masih Jangan kau tahu balikkan kebenaran. Iya. Iya, makanya begitu hari ini. Jangan banyak orang mati yang menghujat ketika mengkentuti Alkitab. Maggie mati kecelakaan. Itu satu bukti. Mana datanya? Mana Banyak bukti? juga Ibu Udah ada jelas. orang. Banyak di YouTube. Jangankan Kau baca. jangankan dipercaya. kita. Kalian itu Satu-satu ngomong, satu-satu ngomong. Jangankan kentut ataupun nginjak. Buatlah satu-satu bicara. Sudah diam kau. Para lima kalau mau ngomong diam dulu lah sudah. Dari tadi aku sudah diam kan membawa kau juga merocos saja. Makanya tai-tai aja dibahas. Nggak ada Ini ilmu. aja suka-suka dia orang dia narasumbernya mau kenapa kau? Aku hostnya di sini. Berarti hostnya sesat. Hostnya sesat enak aja. Ya Marah iya, aja kau. nggak menambahkan ilmu ini nama. Diam aja kalau kau nggak suka diam aja kau turun aja sana. Ibu Blender cantik, Tuhan tuh masih kasih kesempatan loh. Hati-hati Ya Bu, nanti udah, Ibu bisu tampil kalau di kau sini seperti karena itu. Allah Taala masih kasih Ibu kesempatan. Aku hanya percaya kepada Allahku, Bu. Itu urusanmu. Ya iya udah jangan urusanku juga mau dengan moncongku lah. Tapi kau hujat, nanti mulutnya bisu. Hati-hati. Tidak akan Allah bisukan mulutku selama aku hanya menggaungkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Kalau kami mempercayai, tapi kami Kalau kami hanya mempercayai Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya Al-Mantik, kau hati. Di sampingku. Aku ya. Kan kesian adikku kan sampai nyanyi.